Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alex IMC. Di video kali ini saya akan membahas tentang sakit kepala. Ini lanjutan video yang sebelumnya ya. Tapi di sini saya akan membahas tentang perbedaan rasa sakit yang ditimbulkan akibat penyakit-penyakit tertentu atau sebab-sebab tertentu. Di antaranya sakit di kepala akibat darah tinggi, kolesterol. Biasanya itu hampir sama ya rasanya akibat kolesterol ya. Soalnya saya pernah mengalami hal tersebut. Biasanya rasa sakit yang ditimbulkan karena kolesterol atau darah tinggi di area ini bahu, area ini sama belakang kepala itu terasa berat dan sakitnya luar biasa. Kalau mau tidur dia itu nggak bisa tidur, sakit banget dan pengennya itu menjedot-jedot ini kepala ke tembok ya biasanya. Saking sakitnya itu yang akibat dari kolesterol. Dia si kolesterol itu dia menghimpit pembuluh darah sehingga kurang lancar ya si darahnya itu, sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Itu sakitnya luar biasa dan susah tidur ya biasanya saking sakitnya. Itu yang pertama dari darah tinggi. Yang kedua kolesterol, itu hampir sama-sama mirip sih. Jangan biarkan itu dua-duanya saling berpapasan ya, antar kolesterol dan darah tinggi ya. Itu berbahaya, bisa menyebabkan stroke. Diusahakan kalau misalkan kita darah tinggi, hindarilah kolesterolnya turunkan darah tingginya. Kalau misalkan kita itu jangan dua-duanya, jangan sampai terjadi lebih gitu, bahaya, itu fatal akibatnya. Cara penyembuhan untuk sakit kepala, kita usahakan si kolesterol, si darah tingginya itu tensinya diturunin, nanti sakit di kepalanya akan turun juga. Misalkan turunin, kalau misalkan kita konsumsi santan berhenti dulu, konsumsi daging kambing misalkan yang lumayan gitu mengundang darah tinggi, mengundang kolesterol, itu diturunin dulu, atau kita konsultasi ke dokter. Itu cara penyembuhannya, karena setiap penyakit yang kita obati itu harus ketemu dulu akar penyebabnya. Misalkan sakit kepala di bagian belakang, itu penyebabnya kolesterol, kita sembuhkan dulu kolesterol. Darah tinggi kita turunin dulu darah tinggi gitu. Yang ketiga sakit di kepala akibat masuk angin. Akibat masuk angin, biasanya sakit di kepala akibat masuk angin, biasanya si area kepala itu kita rasakan itu si suhunya kadang naik turun ya, kayak menggigil, kadang menggigil, nggak ada lagi, menggigil, nggak ada lagi. Dan kalau misalkan kita mau tidur, biasanya itu gelisah, susah tidur, meskipun kita ngantuk tapi susah tidur, gelisah. Itu kalau masuk angin gitu, kayak ada apa ya, angin dingin gitu, dingin di sini, kadang suhu badannya kadang naik panas, kadang dingin, kadang naik, kadang dingin gitu. Ke badan itu gak enak, kayak gitu, ya. Bagi yang pernah ngalamin itu biasa dibedakan ya, antara kalau kolesterol tadi darah tinggi berat, kalau angin gitu ya, biasa, cuman dia itu agak lumayan stres juga, kayak angin dingin gitu. Itu dari masuk angin. Biasanya cara penyembuhan untuk masuk angin biasa melakukan pemijatan di area pundak, di belikat, bisa di area ini, area titik yang ke kepala, atau bisa juga dikerok sedikit di sini, area ini dikerok ya, bisa, atau di bekam kering juga bisa, atau kasih ke minyak kayu putih atau sejenisnya ya, yang lumayan hangat, nanti hilang dengan sendirinya. Kalau misalkan akibat masuk anginnya hilang, kepalanya juga enak, mungkin kepalanya ikut enak, si anginnya hilang, sakitnya juga hilang.
Terus yang keempat, kurang tidur ya. Kurang tidur biasanya si badan kita itu terasa gak seimbang, kepala agak sakit, kadang dia sempoyongan. Kalau misalkan bawa motor atau jalan kaki biasanya agak sempoyongan, gak seimbang gitu, kadang mata ikut capek berair, kadang si kelopaknya itu mengeluarkan air, si kelopak gak tentu, si gerakannya gak tentu gini. Itu bisa mengakibatkan migrain, sakit kepala sebelah atau vertigo biasanya. Kalau kurang tidur, hati-hati dengan kurang tidur, itu luar biasa dampaknya. Cara penyembuhannya bisa dengan tidur ya, tidur yang cukup, nanti si sakit kepalanya akan sembuh dengan sendirinya dengan tidur sesaat. Kalau siang misalkan tidur setengah jam, 1 jam, biasanya akan pulih. Diusahakan kalau tidur malam itu ya kita diusahakanlah 6 jam gitu, agar kesehatan itu penting, soalnya hidup kita sehat enak. Saya sebelum jadi tukang urut, masalah 1 minggu sekali itu pasti sakit, tapi semenjak jadi tukang urut alhamdulillah jarang sakit. Paling masuk angin, paling itu kalau telat makan masuk angin. Dulu saya kolesterol juga, tapi sejak jadi tukang urut alhamdulillah nggak ada kolesterol, darah tinggi, lambung sembuh, semua sembuh. Itu cuman satu kuncinya, itu pikiran kita jernihkan, tenangkan, jangan ada stres di pikiran, penyakit itu semua hilang insya Allah. Terus yang ke 1, 2, 3, 4 ya, kelima itu faktor stres itu luar biasa. Nanti dampaknya sakit kepala, gelisah, susah tidur. Biasanya kalau ada pikiran stres atau kerjaan dibawa ke rumah stres, itu susah tidur luar biasa, susah tidur, dan banyak yang menghantui pikiran-pikiran kita karena otak itu nggak rileks karena faktor stres, banyak pikiran. Misalkan kerjaan dibawa ke rumah, dibawa ke tempat tidur, itu akibatnya stres, si otak nggak bisa istirahat, ya sakit kepala. Kuncinya cuma satu, kita rilekan. Kalau misalkan kerjaan di kantor, kita selesaikan di kantor, jangan bawa ke rumah, jangan pikiran di sekolah, pikiran di sekolah. Kalau di luar, kalau di rumah itu harus fresh otak, itu insya Allah. Karena pada dasarnya penyakit yang timbul di diri kita itu karena pikiran, karena stres, karena pikiran. Kan kita punya sakit, misalkan sakit lambungnya gitu parah, karena kita terus berhalusinasi. Saya makin lama semakin ya si lambungnya itu naik, bahkan jadi asam lambung, itu kan jadi makin parah. Karena saya dulu udah divonis jantungnya, paru-parunya, lambungnya komplit, kolesterol ada, darah tinggi ada. Itu karena benar dulu faktor pikiran. Semenjak saya di tukang urut, alhamdulillah cuman masuk angin yang sering, karena ya saya kebiasaannya kalau lagi sibuk ngurut kesana kemarin jadi males makan, jadi telat makan. Itu perbedaan masuk angin, dan sebenarnya gampang sih. Yang kalau kita mau sehat itu kuncinya cuma satu, jernihkan isi otak kita, pikiran kita, nanti penyakit pergi. Kalau misalkan satu, pikiran kita nggak bisa tenang, penyakit itu datang. Itu pengalaman saya juga ya. Mungkin itu di video kali ini itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Itu pengalaman saya juga, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau kekurangannya bisa dikoreksi, karena itu yang semua yang dibicarakan saya itu pengalaman pribadi saya, dan
semua itu saya rasakan. Sakit kepala, oh ini bedanya, oh ini bedanya, di saya tahu. Jadi karena udah terbiasa, saya sering ngalamin dan saya sering mengobati pasien. Oh ini karena ini, jadi setidaknya tahu gitu tentang apa yang menyebabkan sakit di kepala itu karena apa, kenapa, jadi udah tahu gitu ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.